Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Kalian kalau mau bertanya emang kekristenan, kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Kita lanjut. Kita lanjutkan waktu. Ya, kita naikin lagi ya. Woi Miko. Ngapain kau Miko di sini? Ada temanku di bawah. Silakan Pakne Aji. Salam Kak. Dengar Salam. Ada. Mau tanya itu masalah, kan itu di gereja saya kan ada namanya doa peperangan tuh, yang intinya ketika ada orang yang ada manifestasi, ada orang yang kerasukan atau membersihkan rumah atau hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh jahat lah. Itu menurut Kak Elia gimana? Apa itu emang ada atau emang menurut pandangan Kak Elia gimana itu? Ya, enggak apa-apa. Ya itu kan doa ya. Di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam Efesus 6 ya ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menggadaikan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi doa itu penting, iman itu penting, puasa itu penting untuk kebaikan kita. Gitu. Oke. Bukan agar Allah begini-begini, bukan. Itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi orang berdoa, orang berpuasa, orang memiliki iman yang teguh itu untuk kebaikan dia. Bukan agar Tuhan cinta sayang sama dia. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan itu selalu tetap, kamu berdosa, tidak berdosa pun Tuhan akan tetap sayang sama kamu. Tapi kalau kamu berdosa atau tidak berdosa, cintamulah yang berubah sama Tuhan. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Makanya orang-orang yang sekarang udah jauh dari Tuhan, yang udah meninggalkan Tuhan, Tuhan itu tidak menolak kamu. Tuhan masih menunggu kamu kembali. Cinta kamulah yang padam. Cinta Tuhan tuh belum padam. Sama seperti kisah anak yang hilang. Bapaknya menerima dia. Begitulah Allahmu sekarang, yang meninggalkan Yesus, yang udah jauh dari Yesus,
yang menikah dengan orang tidak percaya Yesus lalu meninggalkan Yesus, kembalilah. Tuhan tidak akan tolak kamu. Ada orang bilang, kan Kak Elia saya udah murtad dari Yesus, saya udah murtad dari Kristen karena menikah dengan pasangan saya yang bukan Kristen. Untuk apa lagi saya kembali, wong saya udah menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Kalau kamu masih punya niat untuk kembali ke Kristen, kamu belum menghujat Roh Kudus. Jadi semua yang sudah meninggalkan Yesus, semua yang udah pergi jauh dari Yesus, yang hidup di dalam dosa, yang meninggalkan Yesus dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pulanglah dan kembalilah. Tuhan menunggumu. Cintanya masih sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tapi cintamulah yang berubah. Maka cintailah dia dengan kasihmu yang mula-mula itu. Ya, gitu. Fakna. Oke. Satu lagi Kak. Silakan. Itu bisa dikatakan karunia ya ketika bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan kok ada di sana ada roh jahat, di sana kok ketika saya jalan pulang malam itu kok melihat kayak ada roh orang kecelakaan, apa bisa dikatakan karunia apa emang itu bukan roh orang, itu setan, itu hantu itu. Oke, bisa dikatakan gitu ya. Itu karunia atau emang kayak cuma ada dogma dalam pikiran saya? Tapi Ya, itu gimana itu? itu bisa disebut karunia kalau kamu gunakan itu bagi kemuliaan Allah dengan membantu manusia. Jadi karunia itu gunakan buat kebaikan, buat kebenaran. Jangan untuk jadi mengangkat diri. Nah, enggak boleh. Oke. Satu lagi Kak. Untuk menjaga setiap karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu seperti apa Kak? Oke, kalau bisa dikatakan baca firman, doa itu. Tapi untuk spesifiknya itu gimana ya? Untuk menjaga karunia itu tetap ada dalam hidup kita itu gimana ya? Rendah hati. Oke, siap. Nggak boleh sombong. Itu ya. Oke, siap. Makasih Kak. Tuhan Yesus berkati. Memberkati ya. Rendah hati itu penting ya, harus rendah hati. Ya jangan karena udah kaya, udah apa gitu temannya dilupain ya kan. Karena ada gitu, dia udah sukses begitu ya di perantauan, temannya dilupain, temannya nggak dianggap. Nggak boleh sombong-sombong. Aduh, kalau kita tahu seberapa cepat orang melupakan kita setelah kematian kita, nggak ada yang akan kita lakukan selain mau menyenangkan hati Tuhan kita. Aduh, nggak ada yang kuat di dunia ini selain Injil Tuhan. Nggak ada. Jangan orang sombong. Mau kau cantik, mau kau kaya, mau kau kuat, mau apapun yang ada padamu, nggak boleh sombong. Ya, tak boleh. Itu semua dari Allah. Gunakan itu buat kemuliaan Allah. Nggak boleh sombong-sombong. Ya, saya pun nggak boleh sombong. Saya udah melayani begini, nggak boleh. Ya, Rasul Paulus berkata apa? Meskipun saya sudah menginjili, saya tidak boleh bermegah. Karena itu bukan karena penginjilan itu adalah suatu keharusan buat semua orang. Saya tidak boleh sombong karena saya merasa lebih baik dari kalian atau siapapun. Tidak boleh. Ya, tidak boleh orang sombong. Kunci untuk bisa memahami Allah, kunci untuk bisa mengenali Allah, itu rendah hati dulu. Kalau udah bebal, kamu akan menolak pengajaran itu. Kalau kamu udah bebal, udah batu, kamu gak akan bisa merefleksi dirimu untuk bisa mengenali Allah. Rendah hati, itu kunci paling penting mengenali Allah. Ya, mana ini si Nawaf? Mana Nawaf? Nawaf, naik kok Nawaf? Kok gak ada dia, Nawaf? Gak ada namanya. Sampai pengen naik ke si Nawaf nih. Tapi kak, kalau dia ndak balas chat itu sombong nggak? Ya positif thinking, mungkin lagi sibuk atau apa begitu. Jangan terlalu cepat simpulkan orang, ndak boleh. Ya, aku nggak tahu beban hidupnya seperti apa. Ya, nah, kalian pun kalau chat kalian saya ndak balas lama-lama tuh, aduh, banyak ini saya. Ini apa namanya? Pekerjaan ya teman-teman ya. Saya harus kuliah, saya harus ini banyak lah.